Tapi yang kira-kira yang paling besar, yang paling dominan, sehingga harus prioritas yang harus kita pecahkan itu yang mana kira-kira. Nah, saya ingin Bapak-bapak harus sekalian saya beri kesempatan lah kira-kira secara keseluruhan aja. Kira-kira apa problem dakwah di Probolinggo itu? Saya persilahkan. Sebelum saya memulai paparan ini ya. Ya, silakan. Oke. Nggak perlu panjang-panjang, tapi poinnya apa yang paling penting ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, ini salah satu informasi yang saya dapatkan di masyarakat. Salah satunya di Keraksan ini, yaitu di Kalibuntu. Ya, jadi mindset masyarakat ini Muslim, tapi masih melakukan tradisi-tradisi yang mitos, ya, tumbal. Sehingga bagaimana mindset mereka ini dirubah, bagaimana mengamalkan Islam yang benar. Nah, bagaimana? Kira-kira mitosnya apa? Ketika Syuro itu penyembelihan sapi kepala kerbau dilarung di pantai ini apa namanya, Kalibuntu. Ke pantai ya, yeah, intinya ditaruh di pantai. Yeah. Sedangkan di sini banyak pondok ya satu. Iya. Yeah. Oke. Di laut ya, dilarung ya. Ya. Apa kira-kira pandangan mereka sehingga mengadakan acara atau ritual itu? Berterima kasih katanya. Berterima kasih. Okay. Supaya ikannya tambah banyak. Nah, saya kira penting itu. Okay. Motif, in order to motif itu penting untuk kita gali ya. Oke, bagus. Yang berikutnya, iya, monggo. Di kabupaten, kalau kota alhamdulillah makmur. Ini anggotanya 99% kota. Saya dari kabupaten. Kabupaten itu kurang lebih punya 1000 masjid. 1000 masjid. Tetapi walaupun masjidnya wakaf, tapi rasa pribadi. Nah, rasa pribadi. Untuk mengetuknya itu tidak semudah kawan-kawan kota, karena memang terpelajar, ada kajian. Nah, ini yang agak susah itu kan di daerah kabupaten. Sedangkan di kabupaten ini cenderung kepada keguruan. Saya kan alumni pesantren, lebih banyak cenderung kepada ke kiai, ke pengasuh dan lain sebagainya. Nah, ini untuk mensinkronkannya antara pesantren dengan masyarakat ini bagaimana yang sehingga masjid ini makmur kembali dan pesantren-pesantren ini bersinergi dengan masjid 1000 masjid yang ada di Kabupaten Probolinggo. Mungkin cukup sih. Jadi masjid fungsinya memang untuk apa ya? Fasilitas yang sifatnya yang dibangun oleh pribadi-pribadi ya? Bukan, maksudnya apa ya? Masjid itu ya hidup, adzan ada, tetapi jamaahnya baru 1 orang, ada yang tidak ada azannya, zuhur, asar, apalagi sampai ke tiris, kerucil dan lain sebagainya itu. Nah, ketika masuk ke sana itu ada beberapa hal yang kesulitannya. Memang sudah di sini ikut tokoh si fulan, di sini ikut tokoh si fulan dan lain sebagainya. Nah, untuk mensinkronnya itu bagaimana, Ustaz? Jazakallah khairan. Oke, problem kedua soal masjid ya. Individualisasi masjid ya. Yang berikutnya masih ada sebelah kanan. Oh, yang kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kesulitan kita semuanya dalam berdakwah itu banyak masyarakat mengkelompokkan diri, ta'assub kepada kelompoknya, Ustaz. Sehingga sulit menerima dakwah dari kalangan tertentu. Ya, contohnya dari dewan dakwah yang sifatnya terbuka untuk umum, untuk semua. Nah, tidak semua orang bisa menerima itu, Ustaz. Kita mengajarkan gerakan sholat subuh berjamaah tidak terbatas kepada satu golongan. Kita mengundang pihak-pihak tertentu pun di tempat tertentu, tapi masih ada hambatan-hambatan. Nah, pengelompokan diri inilah yang menyebabkan sulitnya untuk dijangkau oleh dakwah.
Itu intinya. Kira-kira bisa dipetakan kelompok-kelompok apa saja gitu? Ya, contohnya organisasi, Ya. Ustaz. Ada Muhammadiyah, ada NU. Kalau kita mengundang ustadz dari kalangan Muhammadiyah, kelompok NU sedikit sekali yang datang. Nah, kalau sebaliknya, kalau kita mengundang ustadz dari kelompok NU, yang dari pihak Muhammadiyah sangat sedikit datang. Bahkan sampai ada terjadi mungkin kesalahpahaman ya, penggunaan sarana ibadah itu sulit untuk mendapatkan persetujuan mengadakan kegiatan di sana, seperti itu. Karena kesalahpahaman itu tadi. Nah, ini bagaimana kita ini bisa menyatukan ini semuanya. Itu intinya seperti itu. Oke, ada pengelompokan ya, tradisi-tradisi keagamaan sehingga sulit untuk disatukan. Masih ada? Oke. Rupanya banyak di sini ya. Problemnya banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pemuda, ini kesulitan membawa pemuda atau mengajak pemuda ke kajian atau ceramah agama. Walaupun kajiannya itu di tempat-tempat yang anak muda di kafe gitu. Dan juga ketika kita ikut ngopi bareng mereka, terus juga mengambil hati mereka, tapi ketika ayo ke sini yuk ke kajian langsung enggak mau gitu. Itu solusinya Ustaz. Terima kasih. Sering ke kafe ya? Iya. Banyak kafe ya. Kalau mungkin ngaji dikasih kopi mungkin beda ya. Oke, yang kelima ya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk sekarang hampir masalah remaja, Ustaz. Remaja. Ya. Kalau dulu tahun-tahun 80-an, saya masih remaja, Ustaz, ya. Sekarang enggak. Itu ya? Mudah sekali ada remaja masjid banyak sekali. Sedangkan sekarang ini sudah mulai tidak ada remaja masjid itu. Hanya di bulan-bulan tertentu, bulan puasa kalau narik zakat ada remaja masjid. Kalau ada penyembelihan korban ada remaja masjid. Tapi yang remaja masjid yang buat kajian di masjid-masjid itu sekarang tidak ada. Lalu bagaimana untuk membangkitkan kembali supaya pemuda itu kembali pada remaja masjid? Karena masjid dulu merupakan tumpuan Rasulullah SAW untuk membina umat. Sekian, terima kasih. Remajanya kemana kira-kira Pak? Remaja HP sekarang. Iya. Apakah masih ada yang sudah mewakili 5 problem itu atau ada yang lebih substansial dan lebih mengerikan? Kalau tadi ada judi online, ya enggak? Kira-kira ada enggak yang lebih substansial, yang lebih misalkan fatal misalnya, lebih bahayanya lebih dahsyat? Enggak, itu tadi aja ya? Atau ada yang lebih dahsyat? Ada geng motor ya? Oke, kalau masih ada silakan. Saya mau eksplorasi aja, biar tidak. Masih ada. Problematika dari saya di masyarakat tradisinya kalau misalkan nikahan itu biasanya ngundang organ tunggal, Ustadz. Jadi ada pemain piano sama biduannya. Nah, kalau sebenarnya tidak bagus ngundang biduan juga. Cuman ada yang lebih parah lagi, itu biduannya itu kadang sampai 3-nya itu, satunya itu LGBT, transgender itu. Banci lah istilahnya seperti itu. Nah, dari situ banyak juga yang orang-orang banci-banci yang lain yang masih belum bisa diajak, belum punya bakat talent untuk nyanyi, itu akhirnya kok enakan jadi banci beneran ya, karena itu lebih menghasilkan gitu loh, daripada saya menyimpan jati diri saya gitu. Jadi akhirnya banyak juga banci-banci yang lahir gitu. Jadi lebih banyak banci-banci yang berkeliaran gitu. Jadi dari satu orang yang terkenal dan viral di medsos di Probolinggo itu akhirnya menularkan banci-banci lain yang muncul.
Jadi sekarang lebih banyaknya kalau di hajatan itu malah si tuan rumah dengan sengaja mengundang atau mencari yang banci, katanya hanya untuk lucu-lucuan gitu. Alhamdulillah. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada langkah-langkah yang mungkin bisa ini lebih dahsyat ini. Ada yang lebih dahsyat lagi nggak? Karena LGBT itu adalah salah satu di antara hukuman paling dahsyat itu LGBT. Di Quran itu kan hukuman yang lain itu ya dimusnahkan gitu aja, dikasih banjir, dikasih apa musibah, dikasih fitnah. Ini kalau sudah LGBT ini dahsyat, paling dahsyat siksanya itu. Diangkat kemudian dibalik. Ada nggak yang kira yang lebih dahsyat itu? Dari saya Ustaz menambahkan. Ya. Nah, terima kasih. Yeah. Ini terkait dengan pornografi di kalangan pemuda. Saya tahu persis ya, saya ngajar di SMP. Ini saya sangat prihatin. Di SMP saja itu yang namanya gambar pistol itu ada di mana-mana. Pistol ini, mohon maaf ya. Jadi gambar alat kelaminnya laki-laki itu. Ini bisa jadi memang cara Barat untuk menghancurkan generasi muda melalui pornografi. Di pos polisi itu ada gambar pistol. Di sekolah saya, di jeding, di meja dengan ballpoint, dengan tip X itu banyak sekali. Apa ini memang ada ini ya link khusus terkait dengan itu? Yang menggambar ini laki-laki. Ini bisa jadi dia nanti kalau nggak segera diatasi itu punya penyakit jiwa, yaitu mempertontonkan alat kelaminnya itu. Ini sekali yang dipertontonkan baru gambar, nanti lama-kelamaan barang aslinya yang dipertontonkan. Oke. Terus yang kedua ini, mohon maaf, saya keliling menemukan meja di kelas 8. Ini bukan gambar, tapi tulisan. Mohon maaf kalau saya sampaikan, ada ibu-ibu saya rikuh, tapi kadang nggak ada ibu-ibu saya sampaikan aja. Jadi tulisan anak SMP kelas 8, mohon maaf saya sampaikan, biar kita tahu sebagai dai ini problematika ini. Ini yang nulis anak-anak SMP kelas 8 di meja dengan tip X. Laki ini ya, laki ya nulis ya? Laki-laki. Oh laki-laki. Karena perempuan insya Allah masih bagus lah. Gitu. Jadi tulisannya seperti ini. Kalau usia kita masih nggak bisa memanai ini, mungkin ya kita ini orang tua lugu mungkin ya, kalah dengan anak-anak. Kalimatnya seperti ini, nggak apa-apa duduk, yang penting masuk. Ini kalimatnya anak SMP, mohon maaf. Saya foto, saya sampaikan di guru-guru yang lain. Ini loh murid kita seperti ini tulisannya. Nggih. Dan mohon maaf, kejadian yang lain adalah ketika saya nggak menyebut SMP mana ini, kalau ini di luar, ketika ada anak yang kepergok di kamar mandi, yang lakinya kelas 7, yang ceweknya kelas 8. Jadi ketika temennya nyari, ini kok latihan baris berbaris dalam rangka 17 Agustusan tahun lalu, kok nggak balik-balik di latihan. Setelah dicek, ternyata sudah janjian dengan pacarnya yang kelas 7 itu di kamar mandi. Ini kelas 8 sama kelas 7, kejadiannya tahun lalu bulan Agustus. Semoga bulan Agustus tahun ini nggak terulang lagi. Itu sedikit yang saya sampaikan terkait dengan pornografi yang sudah menjangkiti generasi muda. Ini di SMP, Ustaz. Mungkin di SMA mungkin lebih parah lagi. Terima kasih. Iya, permisif ya. Masih ada lagi dahsyat-dahsyat ternyata ya di Probolinggo ya. Ini fenomena iceberg ya, fenomena gunung es ini sebetulnya. Mungkin itu yang terlihat ya. Yang tidak terlihat jauh lebih dahsyat sebetulnya. Ya, sama. Kalau saya di lingkungan kampus juga begitu sama. Ya, sebetulnya kalau di SMP itu kan apa ya? Kalau di SMP dulu, kalau SMA dulu kan usia-usia SMA ya.
yang namanya ayam kampus dulu itu. Jadi memang ada sampai mahasiswa kita ini membuat tulisan skripsi bahkan. Jadi ayam kampus di UIN Sunan Ampel. Jadi mungkin dia tahu, dia mengamati ayam-ayam kampus model apa ini yang bisa dideteksi. Jadi kita memang punya mahasiswa andalan, ya, andalan. Jadi memang ayam kampusnya itu ada. Kalau kuliah di IAIN tahun zamannya Pak Suhada itu tahun berapa Pak? 84 ya. 84 nggak kenal kayak begitu tuh. Nggak ada. Zaman saya juga masih nggak ada itu, dengar nggak ada. Tren yang terbaru itu mulai ketika menjadi UIN dan gedungnya itu sudah menjadi apa, Twin Tower itu. Bapak kalau kuliah melihat di sana anak-anak kita itu tidak ada anak perempuan yang sekarang yang berkeringat karena kampusnya ber-AC. Jadi arek wedok saiki ayu-ayu Pak. Biasa-biasa masuk UIN itu jadi ayu Pak. Makanya dosennya awet enom Pak. Nah, kita ini kalau masuk ke UIN, ke anak-anak itu fakultas apa saja, ya itu yang paling tren itu adalah fakultas ekonomi Pak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, FEBI namanya. Itu fakultas favorit Pak. Itu UKT-nya paling tinggi, paling besar. Kalau dulu, kalau masih IAIN itu yang royoan masuk fakultas apa, tarbiyah. Yang kedua fakultas syariah. Sing paling boncet Usuluddin Pak. Nah itu kampus saya itu. Pilihannya paling sedikit ya. Nah sekarang ini fakultasnya macam-macam. Ada FISIP, ada Saintek, ada apa, kelautan, ada psikologi itu ya. Itu anaknya cantik Pak. Padahal ya biasa-biasa, ekonominya biasa-biasa. Tapi kalau waktu bayarnya SPP itu minta keringanan Pak. Tapi kalau dalam tampilan nggak kelihatan kalau ini anaknya orang miskin. Kita tidak tahu apakah pakaian mereka itu memang menutupi, nggak tahu ya. Dan ada saya ini wangi-wangi Pak. Iya wangi-wangi memang, minyak wangi maksud saya. Ya, bukan wangi ambu daun, ambu godong, enggak. Jadi memang wangi mereka. Tampilan itu penting. Nah, apalagi kalau sudah masuk ke ruangan, sekarang kan ber-AC Pak. Kalau usia saya, usia Pak Suhada ini kan kalau masuk rumah, masuk masjid pakai AC, kira-kira pilih derajat AC-nya yang 16 atau yang 30? Kalau untuk ukuran 50 ke atas itu loh, AC dikasih ukuran berapa? Ya mesti kan 20 ke atas, nggak mungkin 16. Kalau anak-anak sekarang kan yang 16 Pak, rata-rata itu. Sehingga mereka tidak berkeringat. Jadi ketok seger terus Pak, mulai masuk sampai pulang. Ya. Memang lihat penampilannya bagus-bagus ya, cantik-cantik. Tapi sing lanang ya tetap kempros saya Pak, berbeda saya. Kalau laki itu nggak iso rapi, nggak kayak perempuan. Kalau laki-laki itu cuek aja, sing gondrong ya gondrong, ya sing kumus-kumus ya kumus-kumus, yang pakai belel ya pakai belel. Itu nggak, bagi laki-laki itu nggak penting dandan itu. Tapi bagi perempuan itu adalah identitas. Nah, cuman ekonomi kan nggak bisa disembunyikan bahwa ini anaknya orang miskin, orang kaya kan kelihatan. Dari apa? Dari cara membawa makanan, apa yang dibawa itu baru kelihatan. Ini orang punya atau nggak punya. Ya, penampilannya cantik, bagus, engko sing digawe iku tahu petis, Pak. Ya, namanya orang kaya kan nggak mungkin nggak tahu petis ya. Mesti beda lah makanannya itu. Bawa roti misalnya, kan kelihatan ya perempuan cara membawa dirinya berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki wis penampilannya wis kumus-kumus, dipangan ya sakarepe. Engko rokokane ya jedal-jedul misalnya. Karena di kampus UIN itu memang tidak ada larangan merokok.
Meskipun ruangannya ber-AC, tapi di luar mereka tetap merokok. Jadi di lingkungan kampus, makanya saya tadi itu ingin tahu pemetaan, namanya pemetaan sosial. Sebelum melakukan dakwah, kita kan harus melakukan pemetaan sosial. Itu penting saya kira. Jadi dewan dakwah yang mau berdakwah kepada masyarakat kita, masyarakat sekitarnya itu memang penting untuk melakukan pemetaan sosial. Tadi yang sempat saya rangkum itu ada 8 soal tadi itu. Ya. Di antara 8 soal itu dalam konteks Islam itu kira-kira mana yang perlu prioritas itu. Di antara problem tadi itu kira-kira yang paling penting, yang prioritas untuk ditangani itu kira-kira yang mana. Nah itu penting komunitas dakwah kita ini kumpul untuk merumuskan kira-kira apa yang harus kita dakwahkan di komunitas kita. Kalau enggak nanti sporadis Pak, ya jalan dewe-dewe. Jangankan ngomong penyatuan umat, penyatuan ormas ya, penyatuan ya kelompok-kelompok itu nggak akan bisa efektif Pak. Di Kediri itu ada namanya, di Pare tepatnya itu ada kampung Inggris Pak. Kalau kita dari luar lihat internet, kita browsing kampung Inggris Pare, kita dapat berita-berita yang bagus. Bisa bahasa Inggris, anak-anak SMP, SMA atau lulusan SMA itu kursus di sana itu bisa bahasa Inggris Pak. Memang bisa ngomong, namanya bahasa itu kan kebiasaan. Nek biasa ngomong ya bisa. Saya bukan orang Madura, tapi saya tinggal di lingkungan Ampel, kanan kiri saya orang Madura. Saya bisa bahasa Madura, padahal saya orang Jawa asli. Jadi kalau saya diajak ngomong Madura, dirasani orang Madura, ngerti saya. Nah itu saya tidak pernah buka kamus bahasa Madura. Ada ya kamus bahasa Madura ya? Ada, tapi saya tidak pernah baca. Nah, tapi karena mendengar setiap hari, akhirnya bisa berbahasa Madura, meskipun tidak fasih. Ya. Kemudian yang ingin saya garis bawahi adalah di antara tadi problem 7 atau 8 tadi, itu kira-kira prioritas yang mana itu yang paling penting. Nanti soal kunut ya sulit untuk disatukan. Ya, dulu anak-anak muda Muhammadiyah, anak-anak NU itu kalau soal kunut nggak bisa disatukan. Ya, nggak bisa. Sholatnya, masjidnya pasti beda. Anak NU ya mesti golek masjid sing kunut. Sing anak Muhammadiyah mesti golek sing tanpa kunut. Nggak bisa disatukan. Nah kalau sekarang anak-anak muda NU Muhammadiyah sudah nggak ribut soal kunut, karena wis gak nang masjid. Sudah anak-anak muda sekarang nggak ada yang ke masjid Pak. Ya fenomena tadi satu masjid, masjidnya besar tapi yang datang ke masjid nggak ada, 1-2 orang. Nah, ini juga menjadi problem besar. Ya itu kunut, teraweh, apalagi dulu itu. Kalau kunut Pak kunut apa enggak? Terawih 11 atau 23. Tahlilan apa tidak? Itu kelihatan pemetaannya jelas. Tapi kalau sekarang yang disediakan oleh Pak Hasyim Muzadi itu sudah tidak ribut lagi soal kunut, soal terawih. Karena mereka sudah tidak di masjid lagi. Rapatnya mereka di kafe, ya enggak, di hotel, di kungku-kungkunya beda, sudah enggak ke masjid lagi. Masjid tidak memberikan ruang kepada mereka, tidak enjoy mereka di masjid itu. Nah, ini kan penting untuk dijadikan bahan diskusi pengurus masjid itu, antar ormas itu. Kira-kira problemnya apa? Saya kembali kepada Pare tadi itu. Kalau kita baca di media sosial, ketika melihat Pare itu seneng saya. Siapapun seneng, kampung Inggris. Orang Jawa isok ngomong bahasa Inggris, orang Jawa isok ngajar bahasa Inggris. Ya, 6 bulan di sana keluar itu bisa ngajar dengan 100% bahasa Inggris. Saya termasuk alumni bahasa Inggris dulu di Pare, tahun 93. 6 bulan saya di sana. Begitu saya lulus dari sana, pulang ke Surabaya, ngajar anak SMA sama SMK, ngajar bahasa Inggris Pak saya Pak. 100% bahasa Inggris di kelas, tapi siswanya nggak ngerti Pak.
Nah, kan percuma ngajar bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris tapi sesuai gak ngerti kan podo ae. Maksud saya adalah ketika di Pare itu memang bisa. Tapi saya tak awal bulan kemarin saya ke Pare. Ya Dewan Dakwah itu. Acara pelantikan dan sekaligus ada acara apa ya? Acara apa Mas Awar? Ya, haflah ya, ada haflah Dewan Dakwah itu. Datang semua kan? Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Mr. Cullen, nah itu pendiri sekaligus pengajarnya itu, ternyata ada problem sosial di sana. Terus saya di luar itu ngomong sama orang-orang kampung sekaligus pengurus Dewan Dakwah, dia cerita lebih dalam lagi. Ternyata ada prostitusi terselubung di sana. Ya di kampung itu ada, kalau mau ke kafe ya termasuk ada short time juga ada. Ya, hotel-hotel apa? Nggak tahu, hotel-hotel mini atau apa gitu ya. Ya, hotel melati gitu. Itu bisa dipakai. Itu kan anak-anak jauh itu yang kursus bahasa Inggris di Pare itu. Hampir seluruh Indonesia juga ada di situ. Zaman saya itu ada anak Kalimantan, ada anak Jakarta, ada termasuk di Jawa Timur ini hampir semuanya ada. Kalau mau melakukan kemaksiatan pada saat itu sudah masih agak sulit, Pak. Masih banyak wanita soleha tadi. Masih banyak. Niatnya untuk belajar bahasa Inggris masih tinggi pada saat itu. Tapi kalau sudah sekarang itu ada komersialisasi. Semua serba ada komersialisasi. Orang menyediakan penyewaan sepeda itu laris ya, bisa. Jualan apa saja itu laku di sana, ya, termasuk jual diri. Nah, ini yang menjadi PR besar. Makanya Dewan Dakwah di Pare, di Kediri itu problemnya kalau di Kampung Pare, ya, kebetulan memang ada kayak pondok pesantren di situ, mengimbangi arus deras kemaksiatan yang tidak langsung ya, dampak tidak langsung orang memanfaatkan kampung Inggris, kampung Pare itu untuk kepentingan-kepentingan kapitalis, kepentingan-kepentingan ekonomi itu. Jadi ya cuman kita nggak tahu hasil surveinya, pemetaannya itu. Misalnya kalau kawan-kawan NU, kawan-kawan Muhammadiyah dan kawan-kawan di ormas lain itu sudah punya framing yang sama, punya langkah yang sama, ya. Cuman ada salah satu di antara ormas itu punya keinginan dengan mengutamakan tradisi-tradisi mereka dulu. Jadi kalau mau mengumpulkan, mau melakukan kegiatan sosial itu harus didahului dengan tahlil dulu misalnya. Wah, nek tahlilan aku ndak lah cari semua Muhammadiyah. Ya, aspek-aspek seperti itu, tradisi-tradisi yang dikedepankan ya dalam rangka untuk memecahkan problem sosial itu kadang-kadang menghalangi juga mereka, sehingga akhirnya dari beberapa semangat tadi itu ada yang redup gara-gara problem saling mendahulukan, saling mengutamakan tradisi-tradisi mereka itu. Nah, ini salah satu problem dakwah. Nah, termasuk yang ada di slide yang berikutnya. Nah, ini kan sudah saya tulis, cuman nggak saya masukkan. Nah, yang ini, saya kira apa yang kita sampaikan itu kita punya mimpi besar. Mimpi besar apa sebetulnya yang kita ingin sampaikan itu? Makanya kita di dalam konteks dakwah itu kita ingin tunjukkan sebetulnya. Jadi setelah merumuskan problematika yang ada di lingkungan kita, itu pasti kita memiliki mimpi besar, punya cita-cita besar. Nah, memang ini harus dirumuskan oleh Dewan Dakwah. Ya, jadi memang Dewan Dakwah ini adalah bukan milik salah satu ormas. Jadi Dewan Dakwah ini bukan miliknya Muhammadiyah, Pak. Dewan Dakwah bukan miliknya NU. Dewan Dakwah bukan miliknya Jamaah Tabligh.
Dewan dakwah bukan miliknya Persis, Pak, Persatuan Islam, enggak. Atau miliknya Salafi misalnya. Nah, Dewan dakwah ini adalah yang mengayumi atau apa ya, menaungi dari di antara sekian banyak ormas-ormas Islam itu. Saya melihat misalnya salah satu juru dakwah yang baru meninggal, Abdul Qadir Jawas itu ya, itu ternyata dulu diutus oleh Dewan dakwah, diutus oleh Pak Muhammad Nasir untuk sekolah, dikirim ke Timur Tengah. Ternyata model-model Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas tadi, Yazid ya, itu ternyata banyak, Pak. Ternyata orang-orang model NU itu ternyata juga utusan dari Dewan dakwah, apalagi Muhammadiyah, banyak sekali. Jadi begitu mereka dari sana pulang itu memberikan dakwah dengan beragam cara berdakwah, sehingga bagi mereka yang tidak tahu Dewan dakwah, tidak tahu sejarah Dewan dakwah, itu seperti orang ketika apa yang ditulis oleh Muhammad Nasir tentang NKRI tadi itu banyak orang yang tidak tahu. Jangankan tentang gagasan NKRI Muhammad Nasirnya tadi nggak tahu ya. Siapa Muhammad Nasir itu nggak ada yang tahu. Apalagi anak-anak usia-usia SMP, SMA, perguruan tinggi nggak tahu, Pak. Saya ngajar di FISIP, ilmu politik atau pemikiran politik Islam, 2 prodi itu. Saya tanya siapa Muhammad Nasir, nggak ada yang tahu. Nek Gus Dur ero, Pak. Amin Rais ngerti dia. Tapi siapa pendahulunya itu mereka tidak tahu. Nah, ini adalah problem dakwah yang terbesar. Nah, kalau di UIN misalnya itu problem liberalisasi dan pluralisme itu juga tinggi, Pak. Termasuk tadi LGBT itu juga ada dosen-dosen yang memang pro terhadap LGBT itu. Karena proyeknya akeh, Pak. Jadi proyek-proyek model LGBT itu memang proyeknya gede-gede, Pak. Bisa ke Amerika misalnya, bisa disekolahkan di sana. Dan mereka ini kalau sudah sekolah di sana pulangnya diramut, Pak. Diramut, dikasih riset, dikasih penelitian, sehingga mereka ini senantiasa update dari hasil-hasil penelitiannya itu, dikasih penelitian, dikasih duit, dikasih fasilitas, dan mereka menjadi loyal. Makanya ketika di UIN itu ada lulusan luar negeri, semuanya lulusan luar negeri itu punya misi yang sama, punya visi yang sama, ada liberalisasi. Makanya kalau sholat jamaah zuhur atau asar di UIN itu Bapak itu tidak akan memenuhi alumni barat. Jadi masih NU atau Muhammadiyah itu nek lulusan sana itu soboy kan masjid bisa. Itu seolah-olah ada kesamaan. Mereka mengatakan bahwa urusan ke masjid, urusan keagamaan, ritual keagamaan itu urusan pribadi. Jadi urusan saya. Jadi mereka sudah nggak ikut sholat jamaah di masjid. Ya sholat kalau kayak anak-anak baru semester 1 itu, Pak. Semester 1 itu biasanya nang UIN itu Pak, full masjid itu. Kalau masih semester 1, Pak. Jadi sholat duhur, sholat asar kalau di UIN, IAIN itu full. Kalau sudah semester 2 sudah mulai separuh. Ya, sudah mulai separuh. Ya. Meskipun ada pondok pesantren yang ada di dalam, itu ada pengamatan teman saya itu kalau subuh itu sholat mek loro mek telu. Padahal ada asrama di situ. Kalau di pondok pesantren kan ada kiainya ya, ada yang bagian obrak-obrak masuk masjid. Kalau sana kan kiainya dosen itu, Pak. Kalau dosen ya turunin omai dewi-dewi. Nah, jadi mahasiswa itu nggak diobrak-obrak masuk berangkat ke masjid. Jadi masjidnya subuh sepi. Meskipun maghrib atau isya ya sepi, subuh jauh lebih sepi. Artinya liberalisasi keagamaan itu sudah mulai mewabah. Makanya dulu kan ada singkatan IAIN ya. Apa Pak sudah ada IAIN ya? Ingkar Allah, ingkar Nabi. Itu sudah sejak saya kuliah itu.
Nah, saya lanjutkan dari semester 1 full, semester 2 sudah mulai kurang, semester 3 itu sudah mulai sholat nggak harus di masjid, Pak, sholat di rumah. Kalau sudah semester 7, semester 8 tidak sholat misalnya. Jadi ini yang ada di komunitas keagamaan. Jadi yang merusak adalah pola berpikir, liberalisasi beragama tadi itu. Nah, saya kira di ormas itu memiliki cita-cita harapan sesuai dengan pendiri atau pengelola sekarang. Nah, misalnya di Dewan Dakwah itu sekarang bagaimana visi dari ketua Dewan Dakwah misalnya. Banyak tulisan Pak Dr. Adian Husaini itu hampir tiap hari nulis. Mungkin kita sebagai anggota Dewan Dakwah baca, ya, meskipun nggak baca detail, paling nggak idenya punya. Nah, ini saya kira penting untuk menjadi sasaran kita ketika apa sih Dewan Dakwah itu. Ini penting untuk kita dalami apa Dewan Dakwah itu. Nah, kemudian saya kira kepentingan untuk merumuskan cita-cita itu, impian besar itu memang sesuai dengan apa yang pengalaman kita, lingkungan kita, pendidikan kita, komunitas kita, budaya kita, atau sosial keagamaan kita itu sangat menentukan. Makanya Al-Quran itu kan menyampaikan apa yang saya tulis, amlil insani ma tamanna. Jadi kita ini memiliki cita-cita besar. Masing-masing orang itu punya keinginan-keinginan yang masing-masing itu. Makanya masing-masing kepala tadi itu, kalau ada 8 problem tadi itu, kira-kira problem apa yang mau dipecahkan duluan? Semuanya memiliki gagasan, memiliki cita-cita. Cita-cita gagasan itu kalau tidak disatukan, ya kita tidak akan bisa menentukan prioritas tadi itu. Makanya di sini Allah SWT menjelaskan falillahil akhiratu wal ula. Jadi Allah SWT menjadi sandaran. Makanya saya bilang tadi kriterianya apa? Kita prioritasnya yang mana yang mau kita pecahkan untuk problem yang ada di sini. Kira-kira di antara 7 atau 8 tadi itu kira-kira yang mana yang menjadi prioritas itu? Nyembelih sapi atau kerbau kepalanya dilempar ke laut, atau persoalan pistol tadi, atau soal LGBT tadi? Kira-kira yang mana yang harus kita prioritaskan? Jadi dalam Islam itu kita lihat mana prioritas. Kalau seseorang itu kalau memiliki pengagungan yang tinggi kepada Allah SWT, itu dia akan tergerak untuk melakukan amal kebaikan, sekaligus dia bisa mengerem apa perbuatan maksiat mana yang harus kita tinggalkan. Kalau itu sudah tertanam dengan kuat, itu memang harus dimulai dari TK. TK itu adalah pendidikan paling dasar. Kalau TK-nya aja sudah bebas. Saya punya ipar, tinggalnya di apartemen. Anaknya disekolahkan di TK penghafal Quran. Nah, ketika disekolahkan di TK-nya 2 tahun itu kira-kira targetnya hafal juz 30. Bukan 30 juz ya. Juz 30. Di sekolahan tiap hari diperkenalkan Al-Quran. Disuruh tambahi ayat seayat dan dia hafal. Tapi problemnya ketika pulang di apartemen itu ada 52 lantai, Pak. Di Hotel Gunawangsa itu, di daerah Surabaya Tidar itu anaknya itu tiap hari itu ketemu model-model orang, ya. Jadi kalau di sekolahan di TK ketemu anaknya berjilbab, nutup aurat, nah, tiap hari itu pandangannya itu. Tapi ketika pulang, begitu masuk apartemennya itu langsung disambut oleh nyanyian-nyanyian. Karena kan ada jualan-jualan, orang banyak itu jualan makanan, jualan minuman, jualan pakaian atau minimarket dan seterusnya. Itu semuanya lagu-lagu. Dan gak ono murotal Al-Quran nggak ada.
berbeda dengan apa yang dia jumpai kalau pagi sampai siang. Dia begitu masuk sudah kelihatan. Begitu masuk itu baru pemanasannya itu. Begitu mau masuk menuju lantai 52 itu sudah macam-macam budaya. Budaya ono sing setengah ketok, ono sing setengah membelah, ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini, Pak. Jadi pakaian dari berbagai macam budaya itu muncul karena memang 50% orang-orang Cina. Cina kan gak duwe agama, Pak. Agama kan ekonomi ya. Gak penting bagi mereka pakaian, gak penting. Ya. Tapi ngono itu orang ya banyak yang senang. Padahal apartemennya itu luasnya paling segini nih. Luasnya segini. Ini pintu dalam ini sampai ini aja. Itu 800 juta, Pak. Nenang Probolinggo oleh berapa meter itu? Sudah mewah ya. Nah, ini salah satu di antara indikator ya, indikator pemetaan sosial yang bisa kita lihat di tengah masyarakat kita ya. Nah, maka yang perlu kita prioritaskan adalah memang kita sudah benar di jalur dakwah itu. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan. Kira-kira perkataan apa lagi yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang, perkataan-perkataan Allah SWT dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan dan amal soleh. Jadi Allah SWT sudah menyatakan bahwa jalur dakwah adalah jalur yang terbaik karena menyampaikan qala ta'ala, qala nabi, semuanya itu adalah perkataan-perkataan yang mulia mengajak kepada kebaikan. Cuman yang paling penting yang perlu saya sampaikan tadi, memang perlu adanya pemetaan sosial. Kita Dewan Dakwah punya ADI. Apa ADI itu, Pak? Akademi Dakwah Islam atau Indonesia, Pak? Nah, kita orang Dewan Dakwah nyebutnya kadang-kadang Islam, kadang-kadang Indonesia. Nah, ini problem kita. Jadi anak-anak muda kita kemarin di Akademi Dakwah atau ADI itu kita di awal-awal itu punya 34 mahasiswa laki dan perempuan. Nah, cuman memang dalam tahun yang kedua itu mengalami penurunan. Berapa Pak Juwari yang terakhir? 13. Nah, dari 30 sekian menjadi 13, sama-sama tiganya ya. 30 sekian, satunya 13. Dibalik ya. Nah, saya kira ini penting, termasuk di Probolinggo ini, saya kira penting untuk kalau memang tidak bisa punya ADI sendiri di Probolinggo, ya paling enggak secara periodik ngirim. Kita punya ADI di Mojokerto, di LGC itu. Atau ada STID di Jakarta. Saya kira ini adalah kebutuhan mendasar untuk melakukan kaderisasi di kalangan Dewan Dakwah. Saya kira ini penting. Saya selaku ketua MPK Masjid, Pesantren dan Kampus itu senantiasa kalau di daerah-daerah itu saya minta putra-putra daerah, anak-anak lulusan SMA itu dari anak-anak Dewan Dakwah, putra-putra bapak dari putra Dewan Dakwah itu ngirim anaknya, saudaranya atau siapa saja untuk bisa masuk ke ADI itu. Karena itu adalah cara untuk melakukan kaderisasi yang paling efektif. Mungkin kita umurnya sudah 60, 70. Mungkin kita mengalami keterlambatan dalam melakukan kaderisasi misalnya. Saya awal mula masuk di Dewan Dakwah itu kan ketemu usia-usia yang senior di atas saya. Ya, usianya sudah 60, ada yang 70, ada yang 80. Ya, dan ada yang sakit-sakitan gitu. Tapi di Dewan Dakwah itu meskipun orangnya sakit-sakitan, tapi nanti dicekeli mik kok semangat langsung menom maneh. Itu kelebihan di Dewan Dakwah itu.
sak loro-loroi, tapi kalau sudah dikasih panggung suruh ngomong itu gak iso mandek, Pak. Itu menunjukkan spiritnya sangat besar. Nah, dari mereka yang usia 60 itu jomplang, Pak. Untuk ke muda itu sangat jauh. Nah, makanya Pak Adian Husaini ini melakukan kaderisasi, percepatan, akselerasi kaderisasi hampir semua lapisan. Nah, sekarang sudah muncul ADI, muncul STID, itu sudah mulai muncul, Pak, di daerah-daerah. Anak-anak muda, anak-anak mahasiswa kita itu sudah mulai memiliki prestasi, ya. Kuliah 4 tahun mereka sudah menjadi penulis. Kuliah 4 tahun, belum sampai 4 tahun sudah menjadi jurnalis, sudah menjadi juru dakwah, dan mereka berdakwah di pelosok-pelosok, di perbatasan-perbatasan. Ya, ini adalah saya kira semangat yang tinggi yang harus kita bangun di Dewan Dakwah itu, karena ini adalah kaderisasi bagi kita. Saya usia 56, kalau ngikuti sunnah Nabi saya 7 tahun lagi sudah meninggal. Ya. Apakah kita punya kader di Dewan Dakwah, kader Islam untuk menyampaikan Islam itu? Itu masing-masing kita harus menyatukan penyadaran diri. Saya punya teman-teman di UIN, ya, di IAIN itu, teman-teman saya itu hampir kira-kira 90% anaknya itu sekolahnya di sekolah umum, fakultas ekonomi, fakultas kedokteran, ya. Ada yang kuliah di ITS, ITB, di Telkom gitu. Jarang, Pak, yang kemudian mewarisi kitab-kitab yang bapaknya punya itu, lulusan Mesir, lulusan Madinah, lulusan Makkah misalnya, lulusan Sudan, lulusan mana? Pokoknya lulusan-lulusan Timur Tengah itu ternyata tidak terwariskan kepada anak-anaknya. Dan memang secara ekonomi mapan, Pak, lulusan ITS, Pak. Bayaran ini piro? Oh, anak saya lumayan sekarang, tiap tahun beli rumah, tiap tahun beli mobil, ganti mobil. Tapi umroh enggak, daftar haji belum. Soboy kalau masjid anakku, Pak. Nah, itu keluhan-keluhan mereka kalau dalam kesendirian. Itu mereka menyesal melihat anaknya itu sukses di bidang ekonomi, tapi di bidang keagamaan mereka kurang. Nah, ini menjadi keprihatinan bersama, ya. Saya kira mungkin di pengurus Dewan Dakwah mungkin ada, ya. Kita berharap masing-masing pengurus dari Dewan Dakwah itu melahirkan anaknya, minimal ponakannya lah, untuk mau terlibat di dalam bidang dakwah. Saya kira itu penting, saya kira menjadi penekanan, Pak. Ya, termasuk teman-teman yang ada di Muhammadiyah juga begitu, Pak. Bapaknya wong top, Pak, anaknya wis gak top belas, ya, karena memang bapaknya di bidang dakwah, ternyata anaknya enggak sama sekali, enggak nguasai sama sekali, ya. Nah, ini saya kira perlu menjadi keprihatinan bersama bagi kita semua itu. Nah, maka yang paling penting di dalam kita ini adalah terjun di bidang dakwah tadi itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ini saya kira penting untuk menjadi penekanan kepada kita. Kalau kita ini bersungguh-sungguh di bidang dakwah, mendakwakan yang hak tadi itu, maka Allah SWT memberikan jalan-jalan, jalan kebaikan. Mungkin Bapak kita semua secara ekonomi kurang mapan lah. Saya dulu PNS itu gajinya 150, Pak, masuk pertama itu. Itu ada UIN, IAIN itu ngasih perumahan, cicilannya per bulan 150, Pak. Jadi bayaran 150, cicilannya 150. Saya mikir, saya kalau punya rumah nyicil 150 per bulan, seneng tuh ya, Ma. Tapi saulan gak mangan. Ini kira-kira pilih mana ini? Saya bimbang waktu itu. Nggak ada pikiran nekat waktu itu.
tahun berikutnya ternyata Habibie itu menaikkan, Pak. Menaikkan 100%. Ya, gaji saya menjadi 300.000. Nyesel, Pak. Kok kata cukup ini lak duwe omah. Ya. Nggak lama ganti Gus Dur, Pak. Gus Dur ngundang 150%. Itu menjadi 650. Pak. Ruang ini lah Joko telu aku. Ya. Nah, ini yang saya maksud bahwa kita ini nggak mampu memprediksi apa yang terjadi ke depan. Ya. Nah, kita kalau menjadi PNS wis gak mungkin, Pak. Kok PNS kok duwe omah tanpa nyicil niku kira-kira masuk akal nggak? Gak iso koyokane. Ya. Tapi saya ini beruntung, Pak. Di antara teman-teman di PNS itu saya mungkin orang yang di antara orang yang beruntung, Pak. Itu dakwah kabeh. Nah, terus kita ini punya anak, ada nggak anak kita yang terjun di bidang dakwah? Nah, misalnya begitu. Jadi ini adalah spirit ya, spirit bersama untuk membangun tersebarnya agama ini. Jadi mungkin di antara anak kita ada yang menghafal Al-Quran misalnya. Saya pertama kali untuk memondokkan anak itu yang nangis itu malah ibunya. Anaknya sendiri yang minta mondok itu. Ya, Bu, saya mau mondok. Mondoknya di mana? Iya, saya sudah guru ngaji saya sudah ngasih motivasi saya. Mondok di mana? Mondok di Solo, Pak. Mondoknya kanan Jawa Timur, Pak. Nggak di Malang, nggak di Probolinggo. Mintanya di Solo sana. Begitu mondok di sana, itu belum 1 bulan kita kunjungi, Pak. Yang kunjungi saya sendiri. Ibunya nggak boleh. Saya punya firasat yang tepat. Ketika sebulan itu saya datang ke sana, saya kunjungi anak saya, anak perempuan. Itu ternyata saya keluar dari pondok itu, dia ikut keluar. Saya sudah pesen taksi, taksinya sudah di depan pondok, saya masuk. Anak saya ternyata ngejar saya, Pak, naik taksi itu. Dikejar. Sopir taksinya bilang, Pak, anak Bapak ngejar itu gimana? Sudah, Pak, terus aja. Akhirnya terus saya pulang, sudah anak saya nggak tahu urusannya pondok itu. Ternyata anak itu sekarang sudah dalam 2 tahun sudah hafal Al-Quran. Itu andai kata ngunjungi sama istri saya, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Ya balik anaknya melok mulai itu. Ya. Tapi ya saya sebagai orang tua yo mikir yo apa anakku mau yo. Tapi sudah saya serahkan kepada pondok, ya. Begitu anak yang pertama itu mondok, itu nular anak yang kedua. Anak kedua lancar-lancar aja karena sudah ada kakaknya di situ. Mondok kan anak yang ketiga tambah lancar lagi, arek njaluk dewi. Yang keempat, tambah tak taruh di LGC itu. Ya, jadi saya punya 4 anak itu sudah nggak ada yang di rumah sekarang. Semuanya produk pondok, ya. Jadi manten anyar terus, Pak. Tapi wis tuwa. Bukan manten anyar ketika usia 25 ya. Ini sudah 56. Ya. Jadi tugasnya orang tua sekarang hanya transfer aja sekarang. Kira sambang-sambang pondok aja lah. Ini saya kira hiburan bagi saya atau bagi kita yang memiliki anak di pondok. Saya punya teman itu anaknya 7 pondok KB, Pak. Mondoknya bukan usia SMP, Pak. Usia SD itu masuk pondok. Mbak ini nangisnya luar biasa. Ketika anaknya masih SD kelas 1 taruh pondok. Dan ini teman saya ini usia produktif, Pak, anaknya. Tiap tahun metu anak. Sampai pitu itu anaknya semuanya masuk pondok. Tiap tahun masuk pondok. Terus ada waiting list itu. Tahun pertama ini, tahun kedua ini. Mbah sampai nangis gara-gara anaknya dipondokkan. Tapi mbahnya itu akhirnya nangis juga ketika anaknya pulang. Ternyata 7 ini hafal Quran semua. Ini adalah jadi memang memondokkan anak itu adalah berat ya. Tapi kalau sudah hasilnya jadi, itu menggembirakan.
Nah, karena anak yang sudah menguasai Al-Quran, menguasai bahasa Arab itu untuk diterjunkan di bidang dakwah sangat mudah. Nah, inilah yang saya maksud bahwa walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulan. Allah akan memberikan jalan kepada orang-orang serius yang sungguh-sungguh untuk mau terjun di bidang dakwah tadi. Nah, saya ingin sampaikan buah jihad di bidang dakwah ini. Maka saya ingin sampaikan bahwa wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi, bahwa orang yang berjuang di bidang dakwah itu Allah SWT akan memberikan kemuliaan kepada orang itu, kembali kepada diri sendiri. Mungkin di antara kita dai-dai gajinya nggak begitu besar. Saya kemarin mendampingi raker guru-guru TK. Saya tanya guru-guru TK itu, gajinya berapa Bu guru TK itu? Ya, gajinya 750 per bulan. Itu mungkin termasuk tinggi ya. Ada guru-guru TK yang di bawahnya ada 300.000 per bulan. Ada yang 250. Itu guru-guru TK yang ngajari Al-Quran, Pak. Ngajari anak-anak untuk bisa hafal juz 30 selama 2 tahun. Itu gajinya 750. Nah, itu saya kira di tempat-tempat lain masih banyak yang begitu. Ya. Dengan mengajarkan Al-Quran kepada anaknya itu bayari murah, itu pun SPP-nya 70.000 Pak per bulan. Itu pun kadang-kadang ada yang sampai setahun tidak bayar. Jadi gurune itu sumbernya dari SPP, tapi SPP ini kadang-kadang ada yang nggak bayar. Itu di tempat kita. Tapi guru-guru murid-murid dari TK itu kalau urusan bayar 70.000 itu mereka menunda. Tapi kalau diajak rekreasi, ayo rekreasi ke Jogja, bayari 600, dibayar Pak. Jadi urusan untuk sekolah anak-anaknya sendiri itu di nomor 2 kan. Tapi kalau sudah urusan rekreasi, mau kemana? Mau ke Bali, bayar berapa? 1 juta, diutang-utang no bayar. Nah, ini adalah salah satu di antara realitas itu. Jadi memang kita ini Indonesia, bukan Malaysia, ya, bukan Arab Saudi. Kalau di Malaysia itu kan gajinya ya dosen atau guru itu diperhatikan betul, ya, bisa ada yang 30 juta, ada yang 40 juta, apalagi dosen-dosen mana di Libya itu. Kalau dosen Libya orang dari Indonesia itu 30 juta, tapi kalau dosennya dari Saudi bisa 40 sampai 50 juta. Jadi memang negara kita ini perhatian terhadap pendidikan memang kurang. Makanya kita harus cari dewi-dewi, kira-kira usaha dewi-dewi kayak gitu. Itu karena itu menyangkut kepada anggaran negara. Nah, kalau negara kita memang ya kita sadari bahwa negara masih belum memberikan porsi yang cukup kepada anak-anak bangsa, khususnya para pendidik itu. Jadi guru-guru yang serius untuk mengajarkan Al-Quran bahkan, nah termasuk guru-guru TK itu ada yang sampai ngomong, mau sok anak TK diajari hafalan Quran tok. Bendino anakku krungu diajari Al-Quran terus. Padahal anak itu diajari Al-Quran juga yang penting kan bisa baca dan bisa nulis. Lulus TK yang penting kan baca dan tulis. Ini dikasih plus programnya adalah menghafal Al-Quran juz yang ke-30. Nah, jadi bidang dakwah saya kira itu sangat luas. Ya, mulai dari skala mikro sampai skala makro. Ya, maka di Dewan Dakwah saya kira penting untuk mengambil prioritas itu. Nah, mungkin yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa orang yang berjuang di bidang dakwah itu saya yakin sekali bahwa orang yang terjun di bidang dakwah itu rizkinya Allah SWT akan atur. Akan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, Allah SWT memberikan jaminan kepada orang-orang yang bertakwa terjun di bidang dakwah itu, maka dia akan diberikan rizki dari jalan-jalan yang tidak pernah ketahui. Saya kira keyakinan kita sebagai orang yang ada di bidang
dakwah, saya kira penting untuk menanamkan itu, sekaligus menanamkan kepada anak-anak. Anak sekarang ini lulusan S1 Pak, kita prihatin yang mau jadi guru TK, yang jadi guru SD, apalagi di MI itu juga prihatin. Kira-kira lulus S1 ya itu suruh ngajar TK, kira-kira pertanyaan apa yang pertama ditanyakan mereka? Gajine piro? Nah kalau nanyakan UMR-nya, ya UMR-nya berapa kira-kira kalau di Probolinggo itu? Kalau di Surabaya 5 juta, Probolinggo berapa Pak? 3 juta. Nah kalau anak lulusan S1 ditanya UMR-nya, suruh ngajar TK, kira-kira TK ada nggak yang ngasih gaji 3 juta itu? Nggak ada itu. Makanya sekarang ini di Surabaya, nggak tahu di Probolinggo, itu kesulitan untuk merekrut guru-guru TK yang swasta-swasta itu. Karena gajinya cuma 300 tadi. Masuk lulusan S1 gajinya 300. Nggak nutut Pak. Itu kalau nggak ada jiwa atau spirit perjuangan, nggak mungkin mau Pak mereka ngajari TPA itu. Ya, TPA bayarnya mek 10.000. Ya, kadang bayar, kadang enggak. Ini juga realitas yang kita hadapi, guru-guru TPA. Guru TK juga gitu sama, guru MI juga gitu sama realitasnya, bahwa mereka adalah di bidang ekonomi. Kalau dikasih ayat ini, iya kalau ayat saya butuh ekonomi, nggak butuh ayat. Nah itu yang susah cara jawabnya. Makanya penting menggugah orang-orang muhsinin tadi itu. Tugas kita Dewan Dakwah adalah orang-orang muhsinin yang kaya raya, yang duitnya banyak. Kalau dia memiliki spirit keagamaan yang bagus, mereka bisa mengeluarkan sebagian dananya untuk kepentingan dakwah ini. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa orang yang beramal perbuatan berbuat baik itu pasti Allah SWT akan menjaga dia. Jadi apa yang kita sampaikan kebaikan itu akan berbuah kebaikan kepada diri kita. Jadi mungkin saya ingin menyampaikan kisah Nabi Yusuf itu, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf itu laki-laki normal. Ketika melihat perempuan dengan baju yang sangat merangsang misalnya, ya Nabi Yusuf orang normal dan Nabi Yusuf tertarik, dan perempuan tadi juga tertarik itu. Bahkan hampir terjadi perbuatan di luar nikah tadi itu. Maka Allah SWT menyatakan laula ar-ra'a burhanan rabbi. Andai kata untung Nabi Yusuf itu oleh Allah SWT ditunjukkan, ya Allah SWT menunjukkan bahwa ini adalah perbuatan yang tidak baik, maka Allah SWT memberikan petunjuk kepada Nabi Yusuf untuk menjauhi perbuatan nista tadi. Dan perempuan inilah nanti yang akan menjadi saksi ketika Nabi Yusuf diangkat menjadi orang penting di negeri Mesir. Andai kata misalnya terjadi persetubuhan atau perzinaan laki-laki dan perempuan, laki-laki Yusuf dengan perempuan tadi itu, kalau memang terjadi, terus tiba-tiba Nabi Yusuf diangkat menjadi orang penting, kira-kira orang pertama yang menggugat Nabi Yusuf siapa? Perempuan tadi. Tapi Allah SWT memberikan kemuliaan. Begitu Nabi Yusuf ingin diangkat, ya akan diangkat menjadi orang penting di negeri Mesir itu, maka perempuan mana yang menjadi saksi Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf orang baik? Perempuan ini. Karena Nabi Yusuf meminta kepada raja, saya ingin membersihkan track record saya yang mungkin suatu saat akan dibongkar oleh para wanita itu. Maka wanita ini adalah pertama yang menjadi saksi bahwa dulu yang punya tipu daya itu adalah aku. Nabi Yusuf adalah orang baik-baik. Maka Nabi Yusuf ditetapkan menjadi seorang orang penting di negeri Mesir, dan pada akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi raja. Ini menunjukkan bahwa orang yang berbuat baik pasti akan dilindungi oleh Allah SWT dari perbuatan-perbuatan yang keji tadi itu. Nah, saya ingin menutup slide saya
dengan satu statement dari Al-Quran tentang perjuangan seorang orang yang soleh, orang yang senantiasa berbuat baik. Itu digambarkan di dalam suratul Kahfi. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholih. Kata kuncinya adalah abuhuma sholihah. Ini adalah orang yang kaya, mati muda, kemudian dia punya harta yang sangat banyak, kemudian dia punya 2 anak kecil yang belum pantas untuk menerima kekayaan itu. Maka dia tanam kanzul lahuma tadi itu, harta milik 2 anak yatim tadi itu ditanam, kemudian dibangun tembok. Di waktu yang sangat lama temboknya tentu rapuh, jatuh. Maka Allah SWT mengutus orang terbaik 2 orang, yakni Nabi Musa dan Nabi Khidir. Diminta Nabi Musa datang dan Nabi Khidir untuk membangun lagi, menegakkan kembali tembok tadi. Karena apa? Di dalam tembok tadi ada harta milik anak yatim yang 2 anak tadi itu anaknya sudah besar. Maka Allah SWT mengirim 2 orang terbaik untuk mengambil harta tadi untuk disampaikan kepada dua anak yatim tadi yang dulu masih kecil sekarang sudah besar, disampaikan. Nah, ini menunjukkan mengapa Allah SWT sampai turun tangan dengan mengutus 2 orang terbaik di dunia pada saat itu. Karena wa kana abuhuma sholihah. Jadi campur tangan Allah SWT kepada hamba-hambanya yang terjun di bidang dakwah atau kebaikan yang telah dia pupuk sekian lama, itu mendatangkan bantuan dari Allah SWT. Ini yang saya katakan bahwa penyandaran yang baik kepada Allah SWT itu akan mendatangkan pertolongan Allah SWT. Mungkin Bapak bisa menceritakan atau punya pengalaman pribadi masing-masing bagaimana bentuk pertolongan Allah SWT kepada kita, ya. Dan itu adalah salah satu di antara spirit bagi kita untuk melakukan yang terbaik di bidang dakwah ini. Mungkin saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Nah, sudah waktu mendekati zuhur, ya. Kalau ada, alhamdulillah. Saya persilakan. Syukron Ustaz atas paparan materi terkait dengan problematika dan tantangan dakwah yang sangat jelas. Ini menambah wawasan kita terkait dengan cakrawala berpikir terkait dengan dakwah, dan juga menjadi pendorong semangat kita ke depan. Masih ada waktu tersisa sekitar 10 menit. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya kasih kesempatan kepada pemateri untuk memberikan closing statement. Mungkin ada yang disampaikan, atau mungkin sudah sangat amat jelas, tinggal actionnya ke depan begitu. Cukup Bapak Ibu. Baik, karena memang sudah amat sangat jelas, jadi tinggal bagaimana kedepannya kita untuk terus di Dewan Dakwah ini beraktivitas untuk bagaimana problematika yang ada di umat ini untuk kita pecahkan bersama-sama melalui kegiatan di Dewan Dakwah. Monggo kepada Ustadz untuk memberikan closing statement. Saya kira apa yang saya sampaikan tadi merupakan masukan yang mungkin bisa dijadikan prioritas. Jadi mungkin di antara kita yang memiliki masjid, memiliki pesantren atau memiliki kampus, itu saya kira penting untuk melakukan pemetaan sosial tadi. Problem-problem apa yang dihadapi oleh masyarakat kita, dan kemudian setelah kita data, maka kemudian kita prioritaskan mana kira-kira aspek mana yang kita utamakan, kita dahulukan. Kayak tadi yang 8 tadi itu, mana kira-kira yang perlu kita prioritaskan.
dengan prioritas itu maka akan muncul gerakan-gerakan tadi itu, gerakan-gerakan dakwah, termasuk mana yang harus kita dahulukan. Kalau tadi misalnya ada yang larung kepala sapi atau kepala kerbau, di satu sisi ada yang pemuda atau pemudi tadi pergaulan bebas, ada yang melakukan LGBT misalnya. Itu saya kira bisa diperbincangkan ya, bisa diprioritaskan. Kira-kira problem utamanya apa? Ya, kalau saya agak miris tadi meneraskan LGBT yang sudah menyebar, ya, sudah sebarannya luar biasa karena itu sudah langsung dari negara, memang itu sudah dibebaskan, ya. Jadi sekarang sudah nggak malu-malu lagi untuk menunjukkan benderanya itu, bendera sebagai aktivis LGBT itu sekarang sudah nggak malu-malu lagi, ya. Bahkan sampai di Surabaya itu, nggak tahu di sini ada nggak, kalau tanggal 14 Februari itu ada pembagian kondom gratis itu. Nah, ini kan sudah menunjukkan tantangan, ini nantang, ini kemaksiatan yang menantang kita. Maka bagaimana respon kita itu, masing-masing daerah pasti sudah punya prioritas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas paparan materi pada Bapak Profesor Dr. Slamet Mulyono Rojosari. Semoga ini menjadi ilmu yang barokah, menjadi amal jariah untuk beliau. Baik Bapak-Bapak sekalian, saya mohon maaf jika dalam memandu acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri materi kedua, yaitu terkait dengan problematika dan tantangan dakwah dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.